Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Nama anggota kelompok saya sendiri Intan Meris Kanandalia, Cindy Ramadhani Safitri, Fitri Dwi Alia, Rista Destriana, Flo Fidelia Rahmadaniar. Asas transaksi syariah: 1. Persaudaraan, 2. Keadilan, 3. Kemaslahatan, 4. Keseimbangan, dan 5. Universalisme. Prinsip persaudaraan berarti bahwa transaksi yang diadakan merupakan bentuk interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat tolong-menolong. Prinsip keadilan mengandung arti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu pada yang berhak serta memperlakukan sesuai porsinya. Prinsip kemaslahatan berarti bahwa transaksi syariah haruslah merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individu dan kolektif. Prinsip keseimbangan maksudnya adalah transaksi harus memperhatikan keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan real bisnis dan sosial, dan aspek pemanfaatan. Prinsip universalisme artinya transaksi syariah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Perubahan laporan keuangan. Perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip perukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran dividen, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan entitas syariah selama periode yang bersangkutan. Asumsi dasar. Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan entitas syariah. Dasar akrual. Dengan dasar akrual, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan diungkapkan dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Kelangsungan usaha. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usaha di masa depan. Unsur laporan keuangan. Unsur-unsur laporan keuangan entitas syariah berdasarkan karakteristiknya. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial meliputi laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. Komponen ini meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan tanggung jawab khusus entitas syariah. Di antara berbagai macam laporan tersebut, laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi merupakan dua laporan keuangan utama. Karakteristik transaksi syariah. Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat non-komersial. Transaksi syariah komersial dapat berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil jual beli barang untuk mendapatkan laba atau pemberian jasa dengan imbalan. Transaksi syariah non-komersial dapat berupa pemberian pinjaman atau talangan yang biasa disebut dengan qard, penghimpunan dan penyaluran dan sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Kinerja laporan keuangan terdiri dari investor sekarang dan investor potensial. Yang kedua adalah pemberi dana qard, pemilik dana syarikah,
lamporer, pemilik dana titipan, pembayar dan penerima zakat, pengawas syariah, karyawan, pemasok, dan mitra usaha lainnya. Yang selanjutnya adalah pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Catatan dan skedul tambahan laporan keuangan syariah. Laporan keuangan menampung catatan dan skedul tambahan serta informasi lainnya. Misalnya, laporan tersebut mungkin menampung informasi tambahan yang relevan dengan kebutuhan pemakai neraca dan laporan laba rugi. Mungkin pula mencakupi pengungkapan tentang risiko dan ketidakpastian yang mempengaruhi entitas syariah dan setiap sumber daya dan kewajiban atau obligation yang tidak dicantumkan dalam neraca atau seperti cadangan mineral, informasi segmen-segmen industri dan geografi, serta pengaruhnya pada entitas syariah akibat perubahan harga dapat juga disediakan dalam bentuk informasi tambahan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan syariah. Karakteristik kualitatif pokok dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama dapat dipahami adalah pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang dapat memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis. Yang kedua relevan adalah memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi masa lalu, kini, dan depan. Yang ketiga, andal. Dikatakan andal apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan kesalahan materi dan disajikan dengan jujur. Yang keempat, dapat dibandingkan. Pemakai harus membandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi posisi dan kinerja keuangan. Pengakuan laporan keuangan. Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca dan laporan laba rugi. Pengakuan didasarkan pada 2 faktor utama yaitu A. Probabilitas manfaat ekonomi masa depan atau probability yaitu kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas syariah. B. Keandalan pengukuran atau reliable yang itu pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Jika suatu pos tertentu tidak dapat memenuhi 2 kriteria pengakuan tersebut maka perlu diungkapkan dalam catatan atau skedul tambahan. Pengukuran laporan keuangan. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses pengukuran menyangkut pemilihan dasar pengukuran yang terdiri dari A. Biaya historis atau historical cost. B. Biaya kini atau current cost. C. Nilai realisasi atau penyelesaian atau realizable dan settlement value. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada yang mau ditanyakan?